Assalamualaikum, jumpa lagi teman-teman semua para pecinta bilah dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Masih bareng saya Ahmad Ridwan. Oke, ini yang pertama speknya buat sembelihan. Barangkali ada yang belum punya nanti buat persiapan lebaran atau sekedar buat cadangan. Full warna oranye, dikasih sedikit variasi di bagian ujung sarungnya, dikasih bolong-bolong. Sudah lengkap dengan taglocknya. Kalau untuk sarungnya masih dengan kaidek, handle-nya mikarta di tribal ya. Nah, untuk bilahnya ini pakai bowler N695. Panjang bilahnya dari pangkal belum termasuk gagang sekitar 25 cm, lebar 5, tebalnya di 4 mili. Prosesnya stok rem oval sepunya pabrikan, cuma nggak tahu 59 atau 60 ya, lupa lagi, nanti dilihat lagi di kertasnya. Kondisi bilahnya sangat rapi, mulus, presisi. Di bagian punggungnya dikasih pinggulan atau pulse aid. Plus ada jimpingnya juga, ya siapa tahu nanti sembelihnya pakai teknik dorong jadi ada tahanan buat jempolnya. Kalau ketajamannya ini udah sangat siap pakai. Ini belum di stropping, sudah seperti ini hasilnya. Apalagi nanti kalau sudah di stropping dulu ya, pasti lebih halus. Dari pangkal sampai ke ujung mulus, nggak ada yang nyangkut, nggak ada rolling ataupun chipping. Kalau belum punya stroppingnya boleh di order juga, bisa langsung chat ke WA atau mau ke link di deskripsi juga, nanti langsung otomatis tersambung ke tokonya. Seperti biasa untuk pembayarannya tidak COD, jadi ditransfer dulu baru dikirim. 1 kali 24 jam pengirimannya. Lanjut lagi, berikutnya masih dengan salah satu bahan yang jadi idaman para kolektor atau para jagal. Ya meskipun warnanya agak girly, tapi kalau bahannya premium ditambah garapannya rapi, tetap aja terlihat keren. Ditambah pemanis warna krim untuk aksesorisnya, tentu saja terlihat lebih wah ya. Nah, ini scale-nya pakai honeycomb, bisa dibongkar pasang, ada linernya pakai G10 ya. Sudah paket komplit, ada fire starter ditambah sama center mini. Tentu saja kalau kita lagi outdoor, lagi camping, ini akan sangat berguna sekali untuk center mininya. Nggak dicas, cuma pakai baterai aja, baterai A3. Lanjut ke bagian sarungnya. Ini pakai kaidek, made-nya yang USA, bukan yang made in China ya, karena kan ada dua jenis. Nah sebenarnya kalau udah jadi seperti ini sih nggak ada bedanya ya. Paling dari pertama itu pas waktu proses bikin sarungnya, kalau yang made in China itu lebih cepat panas, kalau yang USA enggak. Sama dari warna ya, kalau untuk USA warnanya itu lebih tegas. Material bilahnya dari baja bowler M390 micro clean, termasuk baja kelas menengah ke atas. Kenapa ada klaim micro clean-nya? Nah, di video sebelumnya sudah saya bahas juga, bisa disimak nanti ada di akhir video. Dari pangkal sampai ke ujung tidak termasuk gagang, panjang bilahnya di 15. Terlebar bilahnya kalau dihitung dari mata bilah ke punggung itu sekitar 4 cm, kalau ujung ke ujung itu di 4,5an. Tebalnya 3,5 mili. Prosesnya stok rem oval untuk sepunya pabrikan. Ini kekerasannya di 58 HRC. Disclaimer dulu buat teman-teman yang ada niatan pengen punya pisau dari bahan bowler M390, baiknya disimak dulu dari segi kekurangan dan kelebihan dari baja tersebut. Kekurangannya untuk M390 itu pertama dari segi harganya
Harga bahannya memang cukup lumayan mahal, tapi nggak semua orang suka yang murah juga. Jadi terlalu overkill kalau dipakai cuma buat tugas yang sangat ringan. Contohnya kayak kita mau matiin nyamuk tapi kita tembak pakai rudal, ya seperti itu. Mahal-mahal beli M390 tapi cuma buat dipakai buka bungkus snack doang, atau cuma buat ngebuka plastik bungkus rokok doang. Tapi kalau buat Sultan sih nggak masalah ya. Itu lain lagi ceritanya. Sultan mah bebas. M390 itu sensitif ke proses HT-nya atau heat treatment. Jadi kalau jelek HT-nya, performanya langsung anjlok. M390 itu susah diasah kalau nggak ketemu lawan yang sepadan ya. Artinya kalau pakai batu biasa itu bisa, cuma resikonya lama ditambah capek. Jadi yang ada stres duluan. Soalnya karbida keras dan banyak. Idealnya pakai diamond stone, CBN atau sharpening system. Juga M390 itu kurang cocok buat abuse berat ya. Karena dari toughness-nya atau ketangguhannya itu bukan yang terbaik. Termasuk abuse berat itu seperti dipakai buat nyongkel ujung pisaunya, terus dipakai buat buka tutup kaleng, tutup yang keras, kena impact juga atau benturan keras seperti kena logam atau kawat, jatuh dengan ujung terlebih dahulu ke lantai, tebas benda keras, ataupun dialih fungsikan secara ekstrim ya. Jadi pisaunya dipakai buat palu, dipakai buat pahat, buat obeng. Nah, ini perlu dihindari untuk M390. Satu lagi juga jangan dipakai buat batoning, artinya dipukul di bagian punggung pisaunya dengan kayu yang keras. Intinya buat bushcraft brutal itu M390 itu kurang cocok. Nah, jadi yang kita bayar mahal itu bukan ke kekuatan brutalnya, tapi lebih ke performa halusnya. Mahalnya itu bukan untuk bisa disiksa, tapi mahalnya itu optimal di fungsi tertentu. Kalau ibarat mobil, M390 itu seperti mobil sport ya. Mobil sport. Jadi mahal, presisi, kencang, bukan buat angkut pasir. M390 itu bukan baja yang jelek, tapi baja spesialis, dipakai dengan benar kerasa mahalnya dan memuaskan, tapi kalau dipakai salah terlihat rapuh dan mengecewakan. Oke teman-teman, maaf aja untuk kali ini uraiannya agak sedikit panjang ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya, tetap semangat, jangan lupa bersyukur. Wassalam.